Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alia Dubelisnawati dengan nomor NIM 152111713093 dari Fakultas Vokasi Program Studi D3 Keselamatan dan Kesehatan Kerja. Pada video kali ini, saya akan menjelaskan terkait identifikasi potensi bahaya dan resiko serta pengendalian resiko aktivitas di sekitar rumah. Sebelum masuk pada pembahasan terkait identifikasi tersebut, saya akan menjelaskan pengertian dari bahaya, resiko, dan juga pengendalian resiko. Yang pertama yaitu pengertian dari bahaya. Bahaya dapat diartikan sebagai sifat dari proses yang dapat merugikan individu. Sedangkan resiko adalah kemungkinan bahwa akan terjadi sesuatu insiden atau kecelakaan bersama dengan seberapa parah akibat yang akan diterima. Selanjutnya yaitu macam-macam dari bahaya. Bahaya terdiri dari dua macam. Yang pertama yaitu health hazard dan yang kedua yaitu safety hazard. Untuk health hazard terdiri dari 5 bagian. Yang pertama yaitu bahaya fisika, bahaya kimia, bahaya biologi, bahaya ekonomi, dan juga bahaya psikologis. Sedangkan pada safety hazard terdiri dari 3 bahaya. Yang pertama yaitu bahaya mekanik, yang kedua yaitu bahaya elektrik, dan yang ketiga yaitu bahaya kebakaran. Yang terakhir yaitu pengendalian resiko. Pengendalian resiko dapat diartikan sebagai hierarki atau sesuatu yang dilakukan secara berurutan sampai tingkat resiko atau bahaya berkurang menuju titik yang aman. Hierarki pengendalian tersebut antara lain ialah yang pertama yaitu eliminasi, yang kedua yaitu substitusi, yang ketiga yaitu modifikasi engineering, yang keempat yaitu administrasi, dan yang kelima yaitu APD. Aktivitas yang pertama yaitu pengeboran beton pada proyek pembangunan gedung di Jalan Bogowonto, Surabaya. Potensi bahaya yang pertama yaitu bahaya mekanik, berupa mata bor yang tajam. Resikonya yaitu apabila tidak berhati-hati ketika menggunakan bor tangan tersebut, terlebih ketika tangan yang basah karena keringat atau air hujan, akan menyebabkan bor listrik yang masih bekerja mengenai tangan atau anggota tubuh lainnya dan menimbulkan luka robek. Ketika luka robek yang dihasilkan semakin lebar, maka akan mengakibatkan pekerja mengalami kekurangan darah. Selain itu, penggunaan bor pada material yang cukup keras dalam kurun waktu yang cukup lama akan menyebabkan mata bor menjadi panas, di mana jika mengenai tangan atau anggota tubuh lainnya akan menyebabkan terjadinya luka bakar apabila pekerja tidak berhati-hati usai menggunakan bor tersebut. Selanjutnya yaitu pengendalian resiko. Yang pertama yaitu eliminasi, dengan menghilangkan bor tangan untuk menghindari terjadinya kecelakaan. Namun, tindakan ini tidak dapat dilakukan karena mesin bor masih digunakan. Yang kedua yaitu substitusi. Bor tangan dapat diganti dengan bor tangan yang memiliki kualitas yang lebih baik, namun masih dalam kategori bor tangan impact drill atau bor tangan yang digunakan untuk pekerjaan berat seperti mengebor beton, tembok, dan lain-lain. Yang ketiga yaitu modifikasi engineering. Mata bor dapat dilengkapi dengan karet pelindung untuk mata bor yang berfungsi sebagai tumpuan untuk tangan pekerja agar lebih solid ketika menggunakan mata bor dan tidak mudah goyang. Yang keempat yaitu administrasi. Memberikan penyuluhan dan sosialisasi kepada pekerja untuk menggunakan perlengkapan APD secara lengkap. Selain itu, memberikan penyuluhan tentang bagaimana cara menggunakan bor tangan dengan benar dan juga aman. Dan yang kelima yaitu APD, dengan memberikan APD pada pekerja bangunan berupa sarung tangan atau gloves agar pekerja merasa nyaman ketika melakukan aktivitas pengeboran, untuk menghindari tangan tergelincir ketika menggunakan bor listrik. Selain itu, gloves juga berfungsi untuk menghindari terjadinya luka bakar ketika pekerja tidak sengaja memegang mata bor usai melakukan aktivitas. Pemberian APD lainnya yaitu safety gloves dengan tujuan untuk menghindari terjadinya kecelakaan kerja seperti tangan operator mesin tergulung putaran cuk atau tergores tajamnya mata bor. Dan APD selanjutnya yaitu safety shoes dengan tujuan untuk menghindari terjadinya kecelakaan seperti kaki tertimpa benda kerja yang berat atau bor listrik itu sendiri.
dan kecelakaan benda kerja yang tajam atau lancip seperti mata bor itu sendiri. Berikut merupakan gambaran dari contoh penutup mata bor dan juga bor dengan jenis impact drill. Selanjutnya yaitu bahaya mekanik berupa mata bor pada mesin yang patah. Resikonya, apabila pekerja melakukan aktivitas pengeboran dalam kurun waktu yang cukup lama, dapat beresiko menyebabkan speed mesin bor yang tidak dapat menyesuaikan beban material, di mana akhirnya mengakibatkan berkurangnya ketajaman dari mata bor dan puncaknya munculnya tekanan berlebih pada mesin bor terhadap material yang dibor dan menyebabkan patahnya mata bor. Selanjutnya yaitu pengendalian risiko. Yang pertama yaitu eliminasi, dengan menghilangkan mata bor yang terpasang pada mesin bor. Namun, hal ini tidak bisa dilakukan karena mata bor menjadi salah satu komponen utama dari mesin bor. Yang kedua yaitu substitusi, dengan mengganti mata bor yang lain dengan menggunakan mata bor yang baru dan disesuaikan dengan material yang akan dibor. Yang ketiga yaitu modifikasi engineering, dengan menyesuaikan mata bor yang digunakan dengan material yang dibor serta segera mengganti mata bor yang sudah tumpul atau tidak berfungsi dengan mata bor yang baru. Yang keempat, administrasi, dengan memberikan penyuluhan kepada para pekerja terkait pentingnya mengganti mata bor yang sudah usang dan telah digunakan dalam kurun waktu yang lama dengan mata bor yang baru, dikarenakan akan terjadi kesalahan yang fatal apabila pekerja menggunakan mata bor yang hampir patah atau bahkan telah terlepas dari mesin bor ketika mesin masih berjalan. Yang kelima yaitu APD, dengan memberikan APD pada pekerja berupa safety helmet yang berfungsi untuk melindungi anggota tubuh bagian kepala apabila serpihan mata bor terpental dan mengenai bagian atas tubuh pekerja. Yang kedua, memberikan APD kepada pekerja berupa face shield dan juga safety goggles untuk melindungi area muka atau mata apabila serpihan mengenai bagian tersebut. Yang ketiga, memberikan APD berupa sarung tangan atau gloves yang berfungsi untuk melindungi bagian tangan dan sekitarnya semisal serpihan mata bor mengenai area tersebut. Selanjutnya, memberikan APD berupa safety boots untuk melindungi area kaki dan sekitarnya. Dan yang terakhir yaitu APD berupa apron untuk melindungi bagian tubuh seperti badan atau sekitar dada apabila serpihan mata bor mengenai area tersebut. Selanjutnya yaitu bahaya mekanik berupa mesin bor tangan yang cukup berat. Resikonya yaitu apabila tidak berhati-hati ketika meletakkan mesin bor listrik seperti menaruhnya di sebarang tempat atau di posisi di sekitar kita dalam kondisi tidak diletakkan secara horizontal atau tidur, dapat menimpa bagian kaki atau anggota tubuh kita yang lainnya hingga menyebabkan munculnya memar atau kemerahan pada bagian tubuh tersebut. Selanjutnya yaitu pengendalian risiko. Yang pertama yaitu eliminasi, dengan menghilangkan bor tangan untuk menghindari kecelakaan yang terjadi. Namun hal ini tidak bisa dilakukan karena mesin bor masih digunakan. Dan yang kedua yaitu modifikasi engineering, dengan membuat rak khusus atau tempat penyimpanan bor yang diletakkan di sekitar area proyek dilengkapi dengan penutup pada rak tersebut untuk menghindari kelalaian pekerja setelah menggunakan mesin bor atau perkakas lainnya. Dan yang selanjutnya yaitu administrasi, dengan memberikan penyuluhan kepada seluruh pekerja terkait pentingnya meletakkan barang atau perkakas lainnya setelah digunakan agar tidak tergeletak di mana-mana dan melukai pegawai lainnya. Dan yang terakhir yaitu APD, dengan memberikan gloves, safety shoes, dan safety helmet agar ketika tidak sengaja tertimpa barang atau perkakas lainnya, bagian tubuh tersebut tidak mengalami luka serius bahkan tidak menimbulkan luka karena bagian kulit telah terlindungi dengan APD. Selanjutnya yaitu bahaya elektrik berupa kabel dari bor listrik yang mengelupas. Resikonya yaitu apabila terdapat kabel dari bor listrik yang mengelupas dalam posisi bor listrik masih menyala, lalu terkena keringat dari pekerja atau genangan air hujan sehingga menyebabkan munculnya percikan api pada bagian tersebut. Pengendalian resiko yang pertama yaitu eliminasi, dengan menghilangkan kabel yang terkelupas agar tidak digunakan kembali dan meletakkan kabel tersebut jauh dari genangan air atau benda yang berwujud cair selainnya. Dan yang kedua, substitusi, dengan mengganti kabel yang terkelupas dengan kabel yang baru dengan membongkar bagian dalam dari bor atau dengan mengganti bor tersebut dengan bor listrik tanpa kabel. Yang ketiga yaitu modifikasi engineering,
dengan menutup bagian yang terkelupas menggunakan selotip khusus untuk kabel setelah ditempel. Selanjutnya, memberikan lapisan pelindung pada kabel berupa head shrink tube untuk menghindari konsleting dan melindungi kabel agar tidak terkelupas. Dan yang keempat yaitu administrasi, dengan memberikan penyuluhan kepada para pekerja tentang bahaya menggunakan bor listrik dengan keadaan tidak baik, khususnya pada bagian kabel dikarenakan dapat menyebabkan terjadinya konsleting ketika lapisan yang terkelupas tersebut terkena air atau benda cair di sekitarnya. Dan yang kelima yaitu APD, dengan memberikan APD berupa gloves agar pekerja terhindar dari sengatan listrik ketika memegang kabel yang terkelupas tersebut. Selanjutnya yaitu bahaya fisika berupa suara dan getaran yang dihasilkan oleh bor listrik. Resikonya yaitu aktivitas pengeboran dalam kurun waktu yang cukup lama tanpa memperhatikan batas dari NAB, getaran tangan dan juga lengan serta NAB kebisingan dapat mengakibatkan pekerja mengalami gangguan kesehatan maupun penyakit. Selanjutnya yaitu pengendalian risiko. Yang pertama, eliminasi, dengan menghilangkan bor tangan untuk menghindari kecelakaan yang terjadi. Namun hal ini tidak dapat dilakukan karena mesin bor masih digunakan. Yang kedua yaitu substitusi. Mata bor dapat diganti dengan mata bor dengan ketajaman yang lebih kecil agar efek getaran dan suara lebih kecil pula. Namun hal ini tidak bisa dilakukan karena mata bor disesuaikan dengan material yang akan dibor. Yang ketiga yaitu modifikasi engineering, mengendalikan getaran pada bor listrik dengan mendesain ulang bor listrik dengan memasang penyerap getaran atau peredam kecut untuk mengurangi suara dan getaran yang dihasilkan ketika melakukan kegiatan pengeboran. Yang keempat yaitu administrasi, dengan memberikan penyuluhan serta sosialisasi pada pekerja terkait bahaya apabila melakukan aktivitas pengeboran dalam kurun waktu yang lama karena akan menyebabkan mata bor menjadi panas. Dan yang kelima yaitu APD, dengan memberikan APD berupa earmuff atau earplug kepada pekerja untuk menghindari kebisingan yang dihasilkan dari suara bor listrik. Selain itu, mengatasi getaran yang dihasilkan bor listrik, pekerja dapat diberikan APD berupa sarung tangan yang dilengkapi bahan peredam getaran. Potensi bahaya yang keempat yaitu ergonomi, berupa posisi pekerja dengan berdiri dan menunduk hampir setengah badan. Resikonya yaitu posisi pekerja dengan berdiri dan menundukkan hampir setengah badan merupakan posisi yang tidak ergonomis karena dapat menyebabkan pekerja terkena gangguan pada sistem muskuloskeletal. Selain itu, melakukan aktivitas repetitif dalam kurun waktu yang cukup lama dapat menyebabkan terjadinya gangguan tulang seperti carpal tunnel syndrome. Selanjutnya yaitu pengendalian risiko. Yang pertama yaitu eliminasi, dengan menghilangkan kebiasaan berdiri dan menunduk hampir setengah badan ketika melakukan aktivitas pengeboran. Yang kedua yaitu substitusi, dengan mengganti posisi yang semula berdiri dengan badan menunduk menjadi duduk apabila memungkinkan. Cara lainnya yaitu dengan mengubah posisi ketika memegang bor dengan memposisikan tangan kanan menahan bagian bawah alat bor di saat bersamaan juga menekan tombol power pada alat bor. Sementara tangan kiri digunakan untuk menahan bagian atas alat bor sembari memberi dorongan ke arah depan. Dengan memposisikan pemegangan bor seperti ini, maka bor akan lebih stabil dan seimbang. Selanjutnya yaitu administrasi, melakukan sosialisasi atau penyuluhan kepada para pekerja tentang bahaya melakukan kegiatan pengeboran atau aktivitas lainnya dengan posisi yang tidak ergonomis, karena hal tersebut dapat berdampak pada kesehatan dan kenyamanan pekerja. Dan yang kelima yaitu APD, dengan pemberian safety shoes yang memiliki bentelan tumit empuk yang berfungsi untuk mengurangi rasa nyeri saat terlalu lama berdiri. Berikut merupakan contoh peregangan yang dapat dilakukan oleh pekerja apabila mengalami kram atau kesemutan. Potensi bahaya selanjutnya yaitu bahaya kimia yang berasal dari debu yang dihasilkan dari material yang dibor. Resikonya yaitu dapat mengganggu penglihatan pekerja serta jika terhirup dan masuk ke hidung dapat menyebabkan adanya gangguan pernafasan. Selanjutnya yaitu pengendalian risiko. Yang pertama eliminasi, dengan menghilangkan sumber partikel debu dengan cara membasahi material beton yang dibor menggunakan air. Dan yang kedua yaitu substitusi, dengan mengganti material yang akan dibor. Namun hal ini tidak dapat dilakukan karena beton tersebut merupakan material utama. Dan yang ketiga yaitu modifikasi engineering,
Setelah melakukan kegiatan pengeboran, segera menutup material beton tersebut dengan terpal plastik. Dan yang keempat yaitu administrasi. Dengan melakukan sosialisasi kepada para pekerja terkait bahaya menghirup debu dalam jumlah yang cukup banyak bagi kesehatan. Dan yang terakhir yaitu APD. Dengan memberikan APD berupa respirator atau dust mask untuk menghindari masuknya debu ke dalam hidung. Selain itu, safety goggles untuk menghindari terjadinya iritasi mata pada pekerja, dan tak lupa gloves untuk menghindari terjadinya iritasi pada kulit. Dan potensi bahaya yang terakhir yaitu bahaya biologi berupa area kerja yang tidak bersih. Resikonya yaitu pekerja akan mengalami penyakit pencernaan atau bahkan demam berdarah karena lingkungan yang tidak terjaga kebersihannya. Selanjutnya yaitu pengendalian resiko. Yang pertama yaitu eliminasi, berupa menghilangkan sumber kotoran yang menyebabkan munculnya lalat atau nyamuk pada area tersebut. Dan yang kedua yaitu substitusi, dengan memberikan tempat sampah di setiap sudut area proyek untuk mencegah pekerja untuk membuang bungkus makanan maupun minuman sembarangan. Yang ketiga yaitu modifikasi engineering, dengan membuat ruangan khusus dilengkapi dengan tempat mandi dan wastafel untuk mencuci tangan yang dapat digunakan untuk beristirahat, makan, atau beribadah. Dan yang keempat yaitu administrasi, dengan membuat papan peringatan untuk tidak tidur atau makan di area proyek dan memberikan penegasan jika area proyek hanya diperuntukkan untuk bekerja. Dan yang terakhir yaitu APD, dengan memberikan APD berupa gloves untuk melindungi tangan dari sisa-sisa kotoran atau debu yang dihasilkan ketika melakukan suatu pekerjaan.